In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bab ini tentang orang-orang yang gagal untuk masuk surga, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah mendapati orang tuanya dalam lanjut usia. Sudah dikasih kesempatan oleh Allah umur, dianya dikasih umur, orang tuanya dikasih umur. Dianya dikasih umur panjang, anaknya dikasih umur panjang sehingga bisa menjumpai, menemui, mendapati orang tuanya berusia panjang juga. Dan orang tuanya juga dikasih umur sama Allah SWT sehingga bisa menyaksikan anaknya sampai tumbuh besar. Namun sayangnya anak itu gagal masuk surga. Inilah bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Beliau membawakan hadis nomor 21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Nabi SAW mengulangi kalimat yang sama berapa kali? 3 kali. Kenapa Nabi SAW mengulang sampai 3 kali kalimat yang sama? Satu, untuk menyedot perhatian audien. Nabi SAW ingin para sahabatnya memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang ngalamun, mungkin masih ada yang mikir kemana. Akhirnya Nabi ulangi 3 kali supaya hadirin, para sahabat yang ada saat itu fokus memperhatikan apa yang akan disampaikan. Yang kedua, diulangi 3 kali untuk memberikan peringatan keras, untuk memberikan peringatan keras bahwa orang yang akan disebutkan ini betul-betul terhina, betul-betul celaka, betul-betul naas. Dan ini pemberitahuan dari Nabi SAW sekaligus doa. Nabi mendoakan orang yang akan beliau sebut dengan keterhinaan, dan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Karena yang berdoa siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW gak cuma sekali mendoakannya, sampai 3 kali. Maka begitu Nabi SAW mengulang 3 kali, maka para sahabat pun mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Nabi SAW terhina adalah saya. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, man? Wahai Rasul, siapa? Siapa orangnya yang engkau doakan bakalan terhina dan engkau ulang-ulangi sampai 3 kali? Siapa orangnya, wahai Rasul? Ini menunjukkan animo tinggi para sahabat untuk belajar agama, menunjukkan semangat membara para sahabat untuk mengetahui kebaikan, untuk diamalkan. Nah, ayo jangan ngumpul kayak gitu, bisa? Ayo, ayo nak, Umar, sini maju ke depan. Ayo, jangan ngumpul di situ. Animo tinggi para sahabat untuk mengetahui
Tentang kebaikan guna diamalkan, untuk mengetahui keburukan guna dihindari. Lalu begitu para sahabat sudah merespon, ini berarti sudah pada fokus. Para sahabat sudah pada fokus, sudah pada konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baru Nabi sampaikan. Begitulah seharusnya guru. Begitulah seharusnya guru ketika ngajar. Bukan sekedar menyampaikan maklumat, tapi juga memastikan murid-muridnya itu memperhatikan. Maka begitu para sahabat sudah siap untuk mendengar apa yang bakalan disampaikan, Nabi SAW baru mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar. Siapa orang yang terhina adalah anak yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya. Yang mendapati orang tuanya salah satu atau dua-duanya lanjut usia, tapi dia malah masuk neraka. Anaknya malah masuk neraka. Siapakah yang terhina wahai Rasul? Orang-orang, anak-anak yang dikasih kesempatan oleh Allah, punya umur sehingga masih hidup saat orang tuanya lanjut usia, dan orang tuanya juga dikasih umur oleh Allah panjang sehingga anak bisa menjumpai, mendapati, menangi orang tuanya lanjut usia. Kok malah anak itu masuk neraka? Alias gagal masuk surga, padahal sudah dikasih pintu surga di rumahnya. Ini doa dari Nabi SAW, dan ini serius. Nabi SAW berdoa, semakin soleh seseorang doanya semakin mustajab. Dan Nabi adalah manusia paling soleh di muka bumi, dan pasti dikabulkan sama Allah SWT. Apalagi Nabi mengulang 3 kali. Sehingga perhatikan sepanjang sejarah, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, apalagi sampai orang tuanya lanjut usia, pasti terhina di dunia dan di akhirat, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi SAW secara khusus menyebutkan lanjut usia? Kenapa secara khusus Nabi SAW menyebutkan kondisi tua? Kenapa? Apakah artinya ketika orang tua kita masih muda berarti kita nggak perlu berbakti? Bukan itu maksudnya. Orang tua kita saat usianya muda maupun tua, kita tetap wajib berbakti. Tapi Nabi SAW menyebutkan usia tua karena di usia tersebut orang tua paling butuh bakti anaknya. Di saat orang tua lanjut usia, di umur-umur itulah orang tua sangat membutuhkan bakti anaknya. Kenapa? Karena semuanya sudah berkurang, sudah nggak bisa kerja lagi kuat kayak dulu. Yang pegawai sudah pensiun, pemasukannya sudah berkurang jauh. Yang bukan pegawai sudah nggak bisa lagi mencangkul di sawah, nggak bisa lagi berangkat pagi-pagi ke pasar, nggak bisa lagi keliling dagang. Bukan hanya kekuatannya, termasuk ingatannya sudah berkurang, sudah mulai pikun. Saat itulah orang tua membutuhkan bantuan anaknya, bantuan nafkah. Orang tua sudah menafkahi kita puluhan tahun. Sekarang saatnya anak menafkahi orang tuanya. Jadi jangan sampai anak, orang tuanya butuh duit, dipinjemin, dihutangi. Ini anak yang durhaka. Orang tua bukan dihutangi, dikasih, diberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ketika lanjut usia, butuh nafkah. Ketika lanjut usia, butuh ada anak yang menyediakan makannya, menyediakan minumnya, menyediakan bajunya.
Anak yang memasakkan buat orang tuanya, anak yang mencucikan bajunya, yang menyetrikakan bajunya, yang menyiapkan bajunya orang tua. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua saat lanjut usia. Apalagi yang dibutuhkan ketika lanjut usia? Berobat. Butuh orang tua diantar ke dokter, diingatkan untuk minum obat dengan cara yang baik. Orang tua butuh untuk diajak jalan-jalan pagi-pagi, digandeng karena sudah susah untuk berjalan. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Ketika lanjut usia, orang tua kesepian, butuh ada teman untuk ngobrol, untuk mendengarkan ceritanya. Anak dengan sabar mendengarkan. Jangan malah mendengarkan sambil pegang HP. Tidak beradab, tidak sopan. Orang tua lagi bicara, anak malah mainan HP. Mana etikanya, mana adabnya? Orang tua lagi cerita, dengerin dia nggak baik. Walaupun cerita yang disampaikan itu aja, dengerin. Dia butuh tempat untuk bercerita. Duduk di sampingnya, dengerin. Ya, dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Bahkan sampai level orang tua butuh maaf setelah BAB, butuh dicebokin karena sudah nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Orang tua kita berapa kali nyebokin kita ketika kita masih bayi? Gak terhitung berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran kita. Kenapa ketika orang tua kita sudah tua kita gak mau? Kita sambil tutup hidung, kita nyewa perawat. Kenapa gak Anda saja? Gantian. Orang tua kita dahulu sudah merawat kita, sekarang gantian kita merawat orang tua kita. Ini pintu surga. Pintu surga. Dan kebalikannya, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti terhina, pasti celaka. Dan ini sudah kita saksikan. Orang tua lanjut usia malah dititipkan di panti jompo. Merasa punya duit dititipkan panti jompo. Ya, yang nggak punya duit petiren, saling apa? Lempar tanggung jawab. Ada anak 5, wah udah di rumahku 5 hari, gantian kamu. Besoknya ini sudah lama di sini, gantian. Subhanallah. Harusnya anak itu rebutan, bukan saling lempar tanggung jawab. Ya. Saya pernah sampaikan kisah 2 anak di Saudi ke pengadilan. Kenapa? Kenapa ke pengadilan? Rebutan merawat ibunya. Sampai masuk ke pengadilan, hakim sampai turun tangan. Siapa sebenarnya dari 2 anak ini yang berhak untuk merawat orang tuanya? Kenapa? Karena anak ini masing-masing berusaha supaya bisa merawat ibunya, dan gak ada yang mau ngalah, berebut untuk merawat orang tua, bukan saling melemparkan tanggung jawab. Ini baru anak yang berbakti. Ya. Ibu dan bapak kita bisa membesarkan 5 anak. Kenapa 5 anak nggak bisa merawat 2 atau 1 orang tua? Bahkan 7 anak, bapak dan ibu 2 orang merawat 7 anak berhasil. Kenapa 7 anak tidak bisa merawat 1 atau 2 orang tua? Saling lempar tanggung jawab. Ini menunjukkan keterhinaan seseorang. Maka mari kita berusaha untuk berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Mumpung beliau berdua masih ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.